Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar rumus if di Google Sheet ataupun spreadsheet. Untuk kalian yang belum tahu, rumus if adalah rumus yang digunakan untuk menguji sebuah logika ataupun membandingkan suatu nilai. Di sini kita akan coba contohkan dengan dua kasus ini. Nanti kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kita akan mengisi keterangan dan predikat. Nah, untuk kasus yang pertama, nilai di atas 80 akan kita beri nilai A. Selain itu, nilai B. Ini kan hanya ada dua logika ya guys, ataupun ada dua nilai saja. Nah, untuk kasus yang kedua, lebih dari 90, kita beri keterangan sangat baik. Lebih dari 79, kita beri keterangan baik, dan kurang dari 80 kita beri keterangan cukup. Nah, untuk nilai ataupun sebuah keterangan yang lebih dari 2 seperti ini, nanti ada sedikit perbedaan. Kita mulai dari yang 2 keterangan terlebih dahulu. Untuk memasukkan rumus di spreadsheet, kita awali dengan sama dengan, kemudian masukkan rumusnya, yaitu if. Setelah itu tinggal kita buka kurung. Oh iya, if itu artinya jika ya guys. If itu jika. Nah, yang pertama kita masukkan logikanya, ekspresi logika sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nah, logika yang pertama nilai di atas 80. Nah, nilai ini ataupun C2 lebih besar daripada 80. Kemudian tambahkan koma ataupun titik koma. Ini menyesuaikan rumus yang ada di laptop kita. Kasih keterangan nilai jika true. True itu benar. Jika pernyataan yang ada di depan ini benar, apa yang akan terjadi? Maka kita akan berikan nilai A. Nah, kita apit dengan tanda petik seperti ini ya guys. Karena kalau kita memasukkan sebuah teks ke dalam rumus, itu wajib diapit dengan dua tanda petik seperti ini. Tanda petik 2. Nah, kita tuliskan di tengahnya. Kemudian tambahkan lagi koma ataupun titik koma. Nilai jika false. False itu salah. Jika pernyataan yang ada di depan ini salah, apa yang akan terjadi? Maka kita kasih nilai B. Kemudian tutup kurung. Nah, udah selesai. Begini aja guys. Nah, baca rumusnya gini, if jika C2 ataupun nilai yang ada di depan sini itu lebih besar daripada 80, maka kita kasih B. Jika pernyataan itu salah, maka kita kasih B. Kita kasih A. Kalau pernyataan itu salah, maka kita kasih B. Oke, cara bacanya gitu ya. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk ke bawah kita tinggal tarik. Nanti semua nilai yang lebih tinggi daripada 80 ataupun di atas 80 maka akan mendapatkan nilai A. Kalau yang 80 pas gimana? Ya nilainya B, karena 80 pas itu ya enggak di atas 80 ya, dia pas di 80. Kalau kalian ingin 80 ini nilainya A, maka kalian di bagian rumusnya lebih besar daripada 79. Oke? Nah, itu ketika kalian memiliki dua nilai ataupun dua keterangan. Nah, jika tiga keterangan atau lebih, dua keterangan atau lebih ada sedikit perbedaan. Caranya gimana? Kita contohkan. Masukkan sama dengan, kemudian rumusnya if. Setelah itu buka kurung. Nah, yang pertama caranya sama seperti tadi, ekspresi logika. Logikanya apa? Kita masukkan, dan ini wajib dari yang paling besar nilainya ya guys. Jadi dari atas ke bawah. Nggak boleh tuh dari 79 dulu, itu nggak boleh. Alasannya kenapa? Nanti kita bahas. Oke, kita masukkan dulu. If, jika, logikanya apa? Nilai yang ada di sini lebih besar daripada 90, koma ataupun titik koma, kita akan beri keterangan sangat baik. Jangan lupa tanda petik 2-nya. Kemudian koma ataupun titik koma lagi. Nah, setelah itu kita jangan langsung ke nilai false, tapi kita masukkan lagi rumusnya if.
masukkan logika yang kedua. Oke, logika yang kedua, if buka kurung, nilai yang ada di sini lebih besar daripada 79. Kalau itu benar, apa yang akan terjadi? Kita akan beri keterangan baik. Nah, baru yang terakhir, koma ataupun titik koma, kita masukkan jika nilai false. Jika keterangan yang ada di depan di sini itu salah semua, apa yang akan terjadi? Maka kita akan berikan nilai ataupun tambahkan keterangan cukup. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini buka kurungnya juga 2 kali. Kalau udah tinggal tekan enter. Nah, untuk ke bawah mau isi otomatis apa enggak? Tentu saja ya, kita kasih centang saja. Nah, coba kita cara baca rumus yang kedua ini ya. If jika C2 ataupun nilai yang ada di depan sini lebih besar daripada 90. Ketika pernyataan itu benar, nilai jika benar, maka akan dikasih keterangan baik. Nah, untuk pernyataan yang kedua, jika nilai yang ada di sini lebih besar daripada 79, maka akan diberi keterangan baik. Nah, ketika pernyataan yang di sini tidak masuk ataupun salah, kemudian pernyataan yang di sini juga salah, maka kita beri keterangan cukup. Oke, ataupun jika nilai false itu cukup. Kenapa kok kita tidak boleh memulai dari bawah? Karena nilai 80, 95 itu juga kan di atas 75. Nah, untuk spreadsheet ataupun Microsoft Excel itu baca rumusnya dari kiri, guys. Ketika pernyataan yang di depan ini salah, baru ke pernyataan kedua. Ketika pernyataan kedua salah, baru pernyataan terakhir. Kalau ini kita taruh di depan, ya otomatis 90, 95, bahkan 100 nanti nilainya akan cukup semua ataupun baik semua sesuai yang ada di depan. Nah, itu alasannya kita memulai dari nilai yang paling besar. Oke guys, mungkin itu aja untuk pembahasan ataupun pembelajaran rumus if di spreadsheet ataupun di Google Sheet. Ini sama persis ketika kita belajar di Microsoft Excel. Kalau kalian masih bingung ataupun ada pertanyaan, silakan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita bahas. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.